Nah, partai yang mengusulkan calon presiden akan mendapatkan keuntungan suara parlemen. Ya. Ini akal-akalan dari partai di parlemen untuk bisa bertahan terus menang. Smart viewers, presidential threshold kian menjadi kontroversi sejak pemberlakuan aturan ini. Menjadi syarat seseorang untuk dapat mencalonkan diri, membuat aturan ini digugat berkali-kali. Walaupun terjadi banyak penolakan, tetapi pemerintah tetap mempertahankan. Episode Good Talk kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Ferry Amsari untuk tahu mengapa penting kita paham tentang kondisi ini. Halo Smart Viewers, balik lagi di Good Talk di Binus TV. Nah, Smart Viewers, ini kan lagi hiruk pikuk suasana pemilihan umum presiden, calon wakil presiden, dan dewan-dewan lain yang akan kita pilih di tahun 2024. Namun, ini sepertinya nih, kalau kalian ngaku-ngaku jadi viewers yang smart, kita perlu mengenal lebih dalam lagi tentang presidential threshold. Buat teman-teman yang kayaknya udah pernah nih tahu atau apaan tuh. Nah, hari ini kita akan bahas bersama dengan Bang Ferry Amsari. Beliau adalah seorang dosen hukum tata negara di Universitas Andalas. Halo Bang Ferry. Halo, Miss Smart Viewers semua. Bang Ferry ini jauh-jauh dari Andalas ya Bang? Lumayan jauh lah, tapi lebih dekat dibandingkan Bekasi. Oh iya benar. Padang Jakarta 1,5 jam, Bekasi bisa berjam-jam. Itu katanya beda planet ya. Bang Ferry makasih udah mau sharing Sama-sama. sama Yes. Smart Viewers Siap. dan penonton yang lain ya. Nah tadi kan Bang, ini kan sebagai Smart Viewers sebagai juga mungkin mostly kebanyakan adalah pemilih muda juga ya. Gitu. Kita patut atau perlu tahu lah Bang Ya. tentang salah satunya presidential threshold ini gitu. Ya. Nah sebelum kita ngomongin lebih jauh lagi Bang, mungkin bisa Bang Ferry jelaskan dulu nih sebenarnya makna dari presidential threshold itu yang sesungguhnya itu yang kayak gimana sih Bang? Ini mudah-mudahan penjelasannya bisa cepat dimengerti ya, karena orang hukum kadang-kadang rumit sendiri. Jadi istilah presidential threshold itu adalah istilah yang digunakan untuk membatasi atau batasan-batasan yang harus dicapai oleh seorang calon presiden untuk menang menjadi presiden. Oke. Makanya threshold yang ambang batas menjadi presiden, kurang lebih begitu. Nah, cuman di Indonesia ada penyalahgunaan peristilahan. Kalau presiden threshold sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ketentuan konstitusionalnya ada di pasal 6A ayat 3. Kurang lebih bunyinya seseorang terpilih jadi presiden kalau dalam pemilu presiden dia memperoleh 50% suara plus 1 lebih begitu ya. Dengan dari setengah jumlah provinsi yang masing provinsinya 20% suara lebih. Itu ambang batas seseorang bisa jadi seorang presiden. Nah, kita menggunakan presidential threshold itu untuk ambang batas pengusulan calon presiden. Ketentuannya beda lagi di pasal 6A ayat 2. Bunyinya kurang lebih calon presiden, wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu. Sebelum pemilu. Nah, disinilah perdebatan soal ambang batas pengusulan calon presiden itu. Yang kalau mau digunakan bahasa Inggris juga nih, minimal bahasa Inggrisnya itu presidential candidacy threshold, ambang batas penentuan kandidat menjadi calon presiden, kurang lebih gitu ya. Nah, perdebatannya luar biasa soal itu nih. Karena apa yang dibunyikan di konstitusi beda dengan apa yang dibunyikan di undang-undang. Nah, ini pangkal musibah perdebatan konstitusionalnya gitu ya. Kalau di konstitusi tadi saya bilang hanya partai atau gabungan partai yang berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden sebelum pemilu. Nah, bunyinya sudah saya sebutkan tadi. Nah, di pasal 222 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu berubah itu, ditambah bunyinya. Calon presiden
dan calon wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Oke. Terasa kan bedanya? Sangat Kalau di terasa. konstitusi calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu. Kalau di sini ada angka 20%, ada angka 25% pada pemilu sebelumnya. Jadi sangat berbeda. Yang menurut saya itu akal-akalan partai politik yang berkuasa di parlemen untuk terus memenangkan proses pemilu, karena ada ruang kalau mereka memiliki calon presiden, maka suara mereka bisa bertahan atau bertambah. Berarti akar dari masalahnya itu di situ ya Di Bang sana. ya. Dan tapi kan yang rame ini di media atau beberapa artikel online kan justru yang kedua ya Bang ya. Yes. Yang Nah, partai yang mengusulkan calon presiden akan mendapatkan keuntungan suara parlemen. ya. Tadinya maka saya sebut itu akal-akalan. Jadi begini, ada teorinya yang menjelaskan kenapa partai memaksakan ada ambang batas pencalonan 20% dan 25% itu. Teorinya namanya efek ekor jas, Oke. coattail effect gitu ya. Kenapa disebut ekor jas? Kalau bisa ingat, jas tuxedo itu ekornya 2. Tuxedo jas untuk dansa itu kan, Iya. ada ekornya 2, dan ekor itu selalu berimbang, sama, nggak mungkin ekornya beda, karena akan kelihatan jadi aneh. Maksudnya adalah kalau sebuah partai bisa mengajukan calon presiden, maka dengan sendirinya pasti jumlah suara di parlemen akan sama dengan jumlah suara presiden yang mereka ajukan. Jadi pasti berimbang, ada perimbangan suara. Ya. Nah, partai yang mengusulkan calon presiden akan mendapatkan keuntungan suara parlemen, Ya. sehingga disebut efek ekor jas. Dengan sendirinya partai itu akan mendapat keuntungan. Ingat Gerindra? Ya. Gara-gara dia punya calon Pak Prabowo, maka dia langsung dari papan tengah menjadi papan atas di parlemen, jadi nomor 3. Itu yang disebut salah satunya efek ekor jas karena mereka punya calon presiden. Nah, dengan begitu logikanya gini, kalau sebuah partai bisa mengajukan calon presiden, dengan sendirinya perolehan suara di parlemen mereka akan baik atau bertahan atau meningkat, maka di tahun pemilu berikutnya mereka lagi yang akan mengajukan calon presiden. Betul. Dan dengan sendirinya calon di parlemen mereka akan tetap terjaga. Nah, kita akan selalu berputar-putar ya. Partai itu lagi, calon presiden dari partai yang sama, mereka akan menguasai parlemen lagi, mereka lalu berhak mengajukan calon presiden, suaranya akan tetap begitu. Jadi makanya siklusnya nggak terlalu berubah dengan teori ini. Dan teori ini dalam sistem presidensial tidak pernah bisa dibantah. Oleh karena itu, ini akal-akalan dari partai di parlemen untuk bisa bertahan terus menang. Nah, yang rugi siapa? Pemilih, karena mereka tidak punya alternatif presiden lain. Dan yang rugi partai kelas menengah ke bawah, karena mereka tidak akan pernah menembus ruang di parlemen. Nah, jadi bagi saya ini akal-akalan, tidak ada dalam sistem presidensial begitu. Negara yang menganut sistem presidensial rata-rata calon presidennya banyak. Bahkan negara dengan sistem presidensial presidennya otoriter seperti Putin pun lawannya 5. Ya. Nah, mestinya kita di ranah yang lebih demokratis, negara dengan sejuta warna, sukunya banyak, pulaunya ribuan gitu ya, bahasanya beda, adat budayanya beda. Masa presidennya 2 terus nih? Nah, jadi kurang merepresentasikan keindonesiaan, kebinekaan. Padahal kita menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, tetapi presidennya tidak pernah bineka, 2 terus begitu. Jadi sekali lagi makanya saya sebut ini akal-akalan partai besar di parlemen. Mereka buat pembatasan supaya hanya mereka yang bisa menentukan atau koalisi mereka. Nah, jadi ini pasal yang tidak ada di konstitusi, hanya dibuat di undang-undang pemilu. Tapi ada nggak sih Bang upaya untuk
mengembalikan itu ke marwah yang seharusnya gitu. Upaya udah banyak nih. Jadi kami kan baru dari sidang pengujian ambang batas Ya. hari ini. Dan itu pengujian ke-31 kali. 31. 31 itu sebuah angka yang luar biasa. Artinya orang sudah protes tapi mahkamah punya pandangan berbeda. Ya. Mahkamah menyatakan itu hak pembentuk undang-undang. Kami datang mau menanyakan apakah pembentuk undang-undang dan undang-undang itu sudah sesuai konstitusi atau tidak. Nah, selama ini mahkamah menolak untuk memaknai apa yang ada di konstitusi. Tapi barusan mahkamah itu merubah tabiatnya. Mereka bisa menafsirkan hal-hal yang mesti itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang menjadi tafsir yang sesuai dengan konstitusi dalam perkara pengujian masa jabatan pimpinan KPK yang harusnya menyerahkan ke pembentuk undang-undang soal masa jabatan itu mereka tafsirkan dan terobos. Nah, bagi kami ini harapan. Ada juga kemudian alasan-alasan yang berbeda yang lainnya yang mungkin tidak kami sampaikan di forum ini karena baru persidangan dan nanti akan bisa dilihat di sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi alasan berbeda tersebut. Oke, Bang Ferry. Ini yang menarik, ini kan udah ke-31. Berarti kan 30 kali ditolak ya, Bang ya? 30 kali, 29 kali ditolak, 1 kali mencabut. Oke. Yang satu ini kurang berani sampai selesai. Gitu. Tapi kan ini kondisi ini kan sayangnya nggak semua orang kan tahu ya, Bang. Yes. Oh, ternyata udah banyak ini gitu kan. Dan kok kayaknya kita hidup ada ya gitu kan. Maksudnya orang atau kelompok yang berjuang di garis ini gitu. Nah, kenapa sih Bang penting gitu untuk smart viewers dan penonton ini tahu tentang kondisi yang demikian? Karena penting begini, supaya dalam melaksanakan demokrasi, semua orang bisa memenuhi haknya. Kalau ada ambang batas ini, belum tentu semua orang bisa bermimpi menjadi presiden. Padahal konstitusi kita menjamin setiap orang berhak berpartisipasi dalam pemerintahan. Setiap anak di Indonesia berhak punya mimpi, jadi lebih baik, jadi pemimpin. Nah, kalau ada undang-undang ambang batas ini, harus dilarang anak-anak Indonesia Timur atau daerah-daerah terpencil, terbelakang, ya, untuk bermimpi jadi presiden. Jadi kalau di TK nanti gurunya bertanya, kamu bercita-cita jadi apa anak-anak? Kalau ada yang nunjuk dari Indonesia Timur atau daerah terpencil jadi presiden, Bu, gurunya wajib mengatakan, kubur mimpimu nak, karena masih ada ambang batas pencalonan presiden. Jadi ini ambang batas membuat demokrasi tidak adil, tidak equal. Tidak semua orang warga negara di Indonesia bisa mengajukan calon. Di beberapa negara maju tidak dilarang orang untuk menjadi calon presiden karena yang akan menentukan adalah pemilih. Bahkan di beberapa negara Amerika, terutama California, itu ballot itu ada garis kosongnya. Tiba-tiba Nisa dapat hidayah, ya, nanti malam ingin jadi calon presiden, dituliskan di ballot, tulis sendiri Nisa, Nisa, dan orang akan menentukan bisa terpilih atau tidak. Walaupun ya dalam kesempatan matematis mustahil bagi individu yang mengajukan dirinya sebagai presiden untuk menang, tetapi haknya tidak dihilangkan. Jadi jangan hilangkan hak orang, berikan hak itu walaupun secara matematika politik mustahil dia menang. Karena itu hak wajib negara memberikan. Nah, perjuangannya ini sudah banyak. Ada Bang Effendi Ghazali, ada Rocky Gerung, ada Hadar Nafis Gumai, ada Rizal Ramli, ada partai-partai politik yang menginginkan keadilan politik, kesamaan di hadapan hukum dalam mengajukan calon presiden. Nah, kami nanti akan meminta orang-orang yang 30 ini yang pernah mengajukan permohonan untuk bergabung menjadi pihak terkait, mempertanyakan hal yang sama, meminta keadilan di Mahkamah Konstitusi agar hak konstitusional mereka bisa diberikan melalui putusan mahkamah. Itu nih. Semoga perjuangannya akan dimudahkan Bang ya. Amin. Walaupun jalannya sangat terjal. Berat. Karena
hobinya tuh Menantang. negara ini membungkam hak gitu, hobinya, salah satu hobinya gitu. Nah, Bang Ferry untuk jadi penutup nih gitu, biar Smart Viewers makin ini ya, melek soal isu ini juga, apa yang Bang Ferry hendak sampaikan kepada khususnya para pemilih muda nih Bang? Jadi di konstitusi kita tuh segala hak itu dijamin, hak warga negara, hak setiap orang, bahkan hak para jomblo saja dilindungi konstitusi ya. Misalnya di pasal 28B ya, orang berhak untuk membina keluarga dalam ikatan pernikahan yang sah. Saya bercanda ke teman-teman mahasiswa saya, kalau Anda ditolak oleh pasangan Anda untuk nikah, pakai pasal 28B. Untuk hal itu saja dilindungi oleh konstitusi, apalagi hal yang lebih besar. Dan menjadi orang yang ingin memimpin republik itu hal yang besar, hal yang penting, menjadi hak orang. Nah, bagi saya, jangan negara melalui partai-partai politik besar menghalangi hak ini. Memang ini kesannya itu untuk elit-elit politik. Tapi Smart Viewers harus paham, itu bukan tidak mungkin untuk Anda suatu saat nanti untuk memilih hal yang berbeda. Enggak, si X, si Y, si Z, saya mau yang lain. Dengan itu dia bisa ada kesempatan. Kalaupun untuk tidak diri Smart Viewers, siapa tahu anak keturunannya. Gara-gara dibatasi, anak keturunannya yang hebat-hebat tidak bisa jadi calon presiden. Makanya hari ini kita tidak terlalu menarik melihat debat calon presiden, karena mungkin tidak sesuai dengan yang ada dalam pikiran kita. Kalau suatu waktu dibuka, siapa tahu akan ada orang yang kita impikan menjadi calon presiden, yang wawasannya baik, kepeduliannya baik kepada warga negara dan lingkungan mungkin, yang bisa menjadi calon presiden. Nah, ini bagi saya adalah mimpi kita bersama, mimpi Anda juga para Smart Viewers. Kita nggak tahu nih saya akan jadi wakil presiden kah, jadi presiden kah suatu saat. Yang jelas kesempatan dia harus dibuka. Iya, kesempatan setiap orang ya Bang? Harus dibuka. Sama, dan harus dibuka, itu dari Smart Viewers. Kalau misalnya masih bingung gitu kan, mungkin nanti next episode boleh komen nih. Mungkin akan dibahas lagi lebih dalam, nanti kita gantian main ke Andalas kali ya. Boleh, boleh main ke Andalas. Nyebrang dulu tapi ya gitu, di tengah polusi Jakarta juga. Masuk. Masuk. Bang Ferry, makasih. Sama-sama. Walaupun makasih, pertemuan kita singkat Siap. gitu, tapi memberikan informasi kepada Smart Viewers dan wawasan. Semoga jalannya dimudahkan ya Bang. Amin. Amin. Dan kawan-kawan lain juga perjuangannya. Dan untuk Smart Viewers, thank you udah nonton episode kali ini. Komen, jangan lupa ya, gitu, tentang seputar isu ini. Like juga, subscribe di YouTube channelnya Binus TV. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.